Oke, kunjungan pertama kita di sisi Israel. Ini kita berhenti sebentar, kita mau melihat tuh patung istri Lot ya, yang di sebelah sana. Tangan di tangan kita masuk hari dengan Itu bukan ya? Iya, Enggak, yang itu. yang itu. Yang dekat ada merah-merah itu balon. Benar-benar yang kayak berdiri sendiri itu. Orang ya? Iya, memang kan secara tradisi aja. Secara tradisi aja. A new morning is rising on our community, the Yachad. We came here to the edge of the country facing the Dead Sea from Jerusalem to Galilee and the plains. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the Son of Light, and when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here. Here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. The good Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. This morning, while working in the day grove, a neighbor from Abuna Guide. passed by. He told us of the bitter end of one John the Baptist, whose head was severed by King Herod. Suddenly, I remembered we too had one by the name of John. Years ago, he came to us and requested to volunteer. Each new candidate undergoes a thorough examination and, once accepted for a season of study, joins us in work as well. Wah, ini lagi direnovasi, saudara. Biasanya habis nonton terus masuk sini, tapi lagi renovasi. Daily, we bathe together in the purifying bath in order to be sanctified in the pure waters. After bathing, we gather together to dine. First, we taste from the pure bread. Arab Islam, tapi ada juga 20% Arab Kristen. Ya, saya Bapak Ibu Arab Kristen tinggal di Israel. Jadi kalau bahasa saya bahasa Arab, tapi agama saya Kristen. Ya, Kristen dari awal. Ya, bapa saya, mama saya, grandfather semuanya Kristen di keluarga saya. Ya, itu hal Bapak Ibu, karena saya selalu repeat hal itu karena banyak orang di Indonesia mereka percaya bahwa Arab itu semuanya Islam. Salah, ada banyak Arab yang Kristen. Ya, nanti kita bisa lihat juga Bapak Ibu di kota Nazaret, ya, yang yaitu orang kota Arab, banyak orang Kristen tinggal di sana. Kalau di kota Bethlehem banyak orang Kristen Bapak Ibu tinggal di Bethlehem, di Beit Sahur, di kota-kota Arab yang besar di daerah Palestina juga. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sekali lagi di daerah namanya atau Padang Pasir Yudea. Namanya juga daerah Jericho karena Bapak Ibu kalau kota Jericho dekat sekali di sini. Nanti kita mau ke sana, kota Jericho. Ya, namanya Jumran. Ya, namanya juga daerah laut
Laut Mat. Turun, dia harus turun lagi. Untuk itu ada dua jalan, jalan turun dan jalan naik. Ya, jalan turun dan jalan naik, Bapak Ibu. Ini namanya tempat mandi orang Yahudi atau dalam bahasa Ibrani namanya mikveh tahara. Ya, mikveh tahara. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat di gambar ini, ya, caranya bagaimana. Jadi turun, mandi dan naik lagi. Ya, dan naik lagi tempat mandi orang ya orang Yahudi. Ya Allah, mari kita Bapak Ibu kita luar sini dan turun ya masuk lagi ke tempat makanan. Ini tak, ini kita ya olah, saya bilang nanti malam jalan. Sinagoga. Dari sini mandi, kemudian makan di sana rame-rame. Mm setahun, tapi mereka Bapak Ibu mereka air.牌子动了，刚才讲这个动。这是什么动？ Ya, sekali lagi ini yang paling tinggi air minum. Ya, air minum. Kalau sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada air minum tidak bisa hidup. Ya, 2000 tahun lalu Bapak Ibu sama. Ini juga tempat Bapak Ibu di mana ini tempat di mana mereka kumpulkan air hujan di sini. Bapak Ibu, air hujan semua ya dikumpulkan ya. Mereka pakai saluran ini supaya mereka kumpulkan air ya air hujan ada 2-3 tempat. Ini satu di sana ada satu lagi. Bukan hujan yang 30 per tahun. Bapak Ibu, tempat di mana mereka makan bersama-sama ya. Ini tempat air utama. Tempat air dikumpulkan di sini. Cara mengumpulkan airnya ini. Ini sudah lama Pak, cuman sudah lama tapi baru jadi. Saya perasan dulu nggak kayak gini deh. Oh iya. Aduh. Hehehe.
Tapi lama-lama nggak panas juga. Ini, komandan. Panas juga ini saya. Pagi menyapa kita, langit terang memeluk jalan, tangan di tangan kita, masuk hari dengan harapan. Nazaretun kita melaju, senyum lebat, hati pun maju, udara segar di jendela, bikin syukur jadi nyata. Lihat indah ciptaannya, di setiap tikungan ada cerita. Kita tertawa, kita bersama, langkah kecil jadi berharga. Nazaretun kita jalan, Nazaretun hati terang, naik turun tetap riang, semua indah, semua senang. Nazaretun kita satu, Nazaretun maju terus, bawa kita lagu baru, kenangan manis tak pernah putus. Sepanjang jalan kita bernyanyi, cerita ringan dibagi-bagi, makan siang lalu lanjut lagi, banyak wajah jadi keluarga baru. Pohon hijau, angin lembut, semua terasa begitu dekat, jejak kaki di tanah yang hangat. Aku tadi ngeliat mati anak ya, kok dibagi ya fotonya. Fotonya, iya, ya, naik tak Bapak Ibu, yang di sebelah kanan itu stasiun elektrik. Jadi biasanya grup naik ke sana. Ya, mereka naik elektrik atau kabel car, baru mereka jalan kaki sampai biara itu di sana. Ya, Percobaan pertama ya? di sini. Yang pertama di sini. Yang kedua di Bukit Muria, besok saya kasih lihat tempat itu. Yang ketiga ibu kita tidak tahu lokasi. Yang ketiga tidak tahu kita lokasi. Mati aku tikam sama tikam main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Kenapa tadi dulu? Oke Bapak Ibu. Oke bro. Kali foto bro. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Semua grup Bapak Ibu silakan di sini informasi dulu. Ini Bapak Ibu ada jawab. Ini ada hadiah ya. Foto dulu ya, foto grup. Ayo foto grup. Foto grup Bapak Ibu, foto grup. Ayo foto grup Bapak Ibu 1 menit, foto grup semua. Foto-foto Bapak Ibu. Oke, Ibu Bapak. Iya, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah, sampai ke Cemani. Zakios.
Bapak Ibu ambil posisi-posisi, silakan masuk ya. Sorry, why say? In downstairs, but not here. Is the church after this. After? Yeah, church after this. Yeah. Wait. Jadi kita di Indonesia namanya Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun sekali lagi Bapak Ibu kita di dalam kota Jerusalem, dan kota Jerusalem sudah 100% termasuk di dalam Israel. Bapak Ibu, kenapa saya bilang 100%? Karena sampai tahun 1967 ya bagian besar dari Jerusalem termasuk di dalam Yordania. Jadi baru 1967 Bapak Ibu bagian besar dari Jerusalem diambil oleh orang Israel, dan sudah 100% dari Jerusalem termasuk di dalam Israel. Dan Jerusalem juga Bapak Ibu merupakan ibu kota Israel. Ibu kota Israel adalah Jerusalem bukan Tel Aviv. Dan kalau ibu kota Palestina namanya Ramallah. Ya, kalau ibu kota Palestina Bapak Ibu namanya Ramallah. Bapak Ibu sekalian. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Ya Allah, mari kita Bapak Ibu kita lalu sedikit lebih cepat karena waktunya berharga mahal. Ya. Lihat. Messi. Habis penjelasan nanti foto-foto. Habis penjelasan foto-foto. Mana tak berdiri? Itu sana. Apa tuh? Aduh. Ini foto. Oh, ya Tuhan. KDF. Bapak Ibu kumpul kemari. Di sana Pak. Ada di sana. Arah jam 11. Gereja besar tapi dekatnya ada masjid yang kecil. Ya, itu Bapak Ibu sudah masjid, tapi masjid itu ada juga di atas tempat namanya ruangan atas atau upper room, tempat di mana Tuhan Yesus makan berjamuan pasca terakhir sama murid-muridnya. Bapak Ibu, mereka makan berjamuan pasca terakhir sama murid-muridnya di sana. Baru mereka turun ke Getsemani. Ya, dari atas Bapak Ibu mereka turun dan ada 11 murid ikut Yesus di bawah. Kenapa 11 bukan 12 yang tidak ikut? Yudas tidak ikut. Bapak Ibu, Yudas tidak ikut lagi dari atas. Ya, Yudas tidak ikut lagi dari atas. Yesus pergi ke bawah ke sana Bapak Ibu ke Getsemani. Yesus di bawah dia ditangkap. Ya, di bawah lagi ke Bukit Sion, ke rumah imam besar Kayafas. Ya, kalau Bapak Ibu arah jam 10 bisa lihat gereja itu arah jam 10 yang kubah warna hitam juga bisa lihat itu. Ya, jadi di bawah Kerucut ada menara itu ya. Ya, itu Bapak Ibu tempat di mana Yesus ya diadili oleh imam besar Kayafas. Di sana dia ditahan 1 malam, baru dibawa Bapak Ibu ke Pontius Pilatus. Kalau Pontius Pilatus Bapak Ibu bisa lihat gerbang itu yang Golden Gate yang tutup. Di belakangnya ada masjid. Bisa lihat itu masjid yang di belakang. Jadi arah jam 1 mungkin, arah jam 1 masjid itu. Bapak Ibu, itu tempat di mana Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Ya, di sana dia memanggul salib ini dan mulai jalan salib. Ya, dari sana dia mulai jalan salib. Kalau Bapak Ibu Katolik, mereka percaya bahwa Yesus pergi ke kiri. Ya, kalau Protestan, mereka Taman Getsemani.
Selamat datang ya. Ayo. Selamat datang Yuk. di Taman Gatsmani. Siapa di sini yang mau jadi Judas? Ayo. Hai. Ini Yudas Gina. Waduh, kan tuh kan, nah, hati-hati tuh, awas licin, awas licin. Opung tahan, opung tahan, Bu, awas, mereka mau keluar. Oke. We are long line, Bu tahan, oke. No, we long. Wait, because I wait ya kak. Oke, udah yuk. Masuk keluar. Licin, awas itu di situ licin. Bu Ana licin, awas di situ licin. Lihat kamera senyumnya langsung lebar. Pintar loh responnya ini. Suka saya refleks seperti ini nih. Apa itu panas ya? Enggak, bukan. Yuk kita turun yuk, kita ke arah gereja dulu. Christian home. Belum dia akan berdoa. Keringat sampai apa? Mau berdua. Pak Prabowo, apa kabar Pak Prabowo? Baik. Dari mana Pak Prabowo? Dari Penangkaraya. Bagaimana MBG kita? Aduh aja, cukup aduh aja. Istri. Taman Gatsmani. Resmi. Jadi zaman Yesus juga setelah Yesus sampai tahun 324 belum ada gereja. Bapak Ibu orang Kristen belum bisa mendirikan gereja-gereja. Jadi ada batu karang besar, Bapak Ibu Yesus datang ke sini dan dia berdoa sendiri di tempat ini. Bapak Ibu, tempat di mana peristiwa itu terjadi bukan di sini aja, di mana-mana. Bapak Ibu kalau masuk gereja dari altar gereja. Kenapa altar gereja? Karena altar gereja selalu ada di atas tempat di mana peristiwa terjadi. Jadi altar gereja Bapak Ibu di kiri kanan kiri ada di atas tempat di mana kami berdiri. Altar gereja di kanan ada di atas tempat di mana Tuhan Yesus berdiri dan dilakukan mukjizat kanan. Altar gereja di Kapernaum ada di atas tempat di mana Yesus yang melakukan mukjizat di Kapernaum. Jadi Bapak Ibu cari altar gereja dan altar gereja di sini Bapak Ibu ada di atas batu karang besar tempat di mana Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, dia berdoa sendiri Bapak Ibu di sini dan dia meminta dari Bapaknya kalau mungkin ini luar biasa Bapak Ibu karena dari ini kita bisa melihat bahwa Yesus punya dua sisi. Ya, sisinya sebagai anak manusia dan sisi menderita. Ya, dia manusia, ya, dia tidak menderita, dia takut, ya, tapi sebagai anak Tuhan, dia tahu bahwa bapaknya dia punya bencana dan dia turun, ya, untuk menyembuhkan manusia dan dia tunggu di sini sampai siapa datang di sini, siapa namanya? Yudas.
Selamat datang di tempat kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem Nativity Church. Oh, lagi ada renovasi di gua. Restoration of the grotto. Sekali lagi, kalau polisi ini Bapak Ibu, polisi Palestina kapan kita juga pintu orang Palestina di sini. Arab pasti semuanya Arab Muslim dan Arab Kristen. Bapak Ibu lihat yang didapat kita di sini. Ini pintu masuk di dalam gereja. Bisa melihat Bapak Ibu yang asli besar, tapi dibuat kecil. Ya, dibuat kecil seperti ini. Dibuat oleh orang Kristen karena pada zaman Turki, yang orang Turki masuk di dalam gereja naik kuda. Ya, naik kuda. Jadi dibuat seperti ini supaya mereka tidak bisa masuk naik kuda di dalam gereja. Ya, kecil. Lanjut lagi Bapak Ibu masuk. Ayo, ya, kalau masuk hati-hati ya, nanti batunya rusak. Yang doa itu di sini kah? Padang Gembala. Belum. Oh, ini belum. Belum, ini gereja kelahiran. Topi dilepas ya masuk gereja. Perumpamaan lubang jarum ini yang sebenarnya ya, hati-hati kepala sama langkah. Tempat Padang Gembala. Habis ini. Iya. Ini gereja kelahiran. Yang tadi kita foto.
polisi Israel tidak bisa masuk. Ya, walaupun kita dekat sekali dengan Jerusalem, 5 km saja sudah ada Jerusalem. Ya, mereka polisi Israel tidak bisa masuk. Bapak Ibu, Bethlehem sekali lagi dalam bahasa Ibrani artinya rumah, dalam bahasa Arab rumah daging. Bapak Ibu, rumah daging karena sekali lagi mayoritas orang, ya, spesial orang Protestan, mereka percaya bahwa Tuhan menjadi daging di kota ini. Ya, ketika Yesus lahir. Tapi kalau Katolik, mereka percaya bahwa Tuhan menjadi daging di kota Nazaret. Ketika Maria menerima kabar baik, Yesus menjadi bini di dalam rahim. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, sudah mayoritas percaya bahwa di sini tempat di mana Yesus atau Tuhan menjadi daging. Hal itu Bapak Ibu namanya inkarnasi. Proses Tuhan menjadi manusia atau daging. Ya, dan Bapak Ibu, ini tempat yang kedua tersuci bagi orang Kristen setelah, ya, tempat Yesus bangkit, yaitu kuburan Yesus. Bapak Ibu, ya, Yesus lahir tahun berapa? Nol Masehi, ya, Nol Masehi, dan dia naik ke surga tahun 33. Bapak Ibu, 33 Masehi Tuhan Yesus naik ke surga. 7 atau 0 sampai 33 zaman Romawi di tanah berjanji. Bos besar Romawi dan orang-orang tahun 3 sebelum Yesus, mereka keluar dari sini tahun 324 Masehi. Jadi Bapak Ibu, orang Romawi datang ke sini, Bapak Ibu, dan pada zaman Yesus, ya, ada orang Romawi di sini, dan orang Romawi ada di sini sampai tahun 324. Sampai tahun 324, Bapak Ibu, orang Kristen mereka tidak bisa mendirikan gereja-gereja karena masih agama Kristen dilarang. Ya, mereka, Bapak Ibu, mereka pergi, orang Kristen kumpul dan mereka sembunyi berdoa di tempat-tempat itu di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Ya, tempat itu di mana mereka sembunyi dan berdoa. Jadi di tempat-tempat suci, ya, itu namanya rumah atau Domus Ecclesiae, ya, itu artinya Bapak Ibu rumah doa. Jadi ada, ya, rumah doa. Mereka belum bisa mendirikan gereja-gereja dan mereka Bapak Ibu doa di tempat itu. Tapi hal itu berakhir ketika datang ke sini sekali lagi aku datang ke tahun 324 dan sudah sejak tahun itu sudah agama Kristen menjadi agama utama yang resmi di tanah. Ya, Ratu Helena dia mendirikan 4 gereja di zaman. Ini Gereja Makam Kudus, Gereja Paternoster, dan Gereja Hebron tempat di mana Bapak Abraham dimakamkan. Jika nanti Bapak Ibu orang Kristen, ya, karena sudah sejak tahun itu agama Kristen menjadi agama utama, orang Kristen mendirikan lagi banyak gereja, ya, banyak gereja di tanah berjanja. Dan Bapak Ibu pada tahun 614 masuk ke sini orang Persia. Sekarang Iran, ya, Iran sekarang. Mereka Bapak Ibu menghancurkan semua gereja di sini, ya, kecuali gereja di sini. Karena ketika mereka masuk, mereka lihat gambar orang Majus, dan orang Majus datang dari Persia. Di baju mereka Persia. Jadi mereka bilang, wow, di sini ada sesuatu yang datang dari Persia. Untuk itu mereka keluar dan mereka tidak menghancurkan gereja ini. Untuk itu Bapak Ibu, kalau gereja ini adalah gereja yang tertua di dunia. Kenapa tertua? Karena yang lain semuanya dihancurkan. Ya, yang ini Bapak Ibu tertua di dunia masih ada Bapak Ibu, dan untuk itu kita masih bisa melihat apa desain gereja yang dibuat pada zaman itu. Bapak Ibu selalu ada 3 bagian. Bisa lihat bagian itu yang di luar di sana. Itu namanya narthex. Ini bagian besar di sini di mana orang-orang dan ibadah di dalam. Selalu Bapak Ibu ada 2 baris dari tiang sebelah kanan, 2 baris dari tiang sebelah kiri. Ya, dan kalau altar gereja Bapak Ibu ada tempat itu ada namanya apsis gereja, ada di atas altar gereja, dan altar gereja Bapak Ibu seperti saya sudah jelaskan selalu ada di mana? Di atas lokasi di mana peristiwa terjadi. Apa yang terjadi di sini? Peristiwa apa? Yesus lahir. Jadi Bapak Ibu altar gereja ada di atas gua tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Ya, tempat di mana Yesus lahir.
Dan kalau Bapak Ibu sekali lagi bagian ini ada tempat di mana orang masuk dan ibadah. Kalau tempat itu yang di luar Bapak Ibu, ruangan itu yang besar itu Bapak Ibu yang di luar itu namanya narcotics, orang yang berdosa, orang yang punya dosa, mereka tidak mau, mereka yang tidak mau masuk di dalam gereja dan mereka mau doa dari luar. Ya, 1 kali, 2 kali doa dari luar baru mereka mulai masuk lagi di dalam gereja. Jadi Nah, kita di Gereja Nativity, tapi kondisinya hari ini sedang direnovasi untuk akses kita menuju Goa Kelahiran Yesus Kristus ini. Makanya lagi diberikan sebuah pembatas seperti itu. Gua Kelahiran Yesus Kristus. Hanya tempat buat taruh lilin doa gitu. Hah? Wajah aslinya sih sampai sekarang belum ada resep untuk seperti apa gambaran aslinya seperti apa. Altar utama. Oh, tempat mereka ibadah. Tempat mereka ibadah. Jadi di sini kan gereja ini kan dibagi, ada aliran yang ortodoks ini, ortodoks itu gitu. Jadi memang beberapa kawasan dibagi-bagi begitu. Jadi beberapa denominasi. Oh, kita. Oh iya. Toilet nggak ada sih. Nggak ada. Di mall yang waktu kita keluar dari eskalator itu ada. Oh iya. Iya. Ya, Padang Basir yang di sana. Jadi kalau Bapak Ibu turun sedikit hujan, ya walaupun sedikit hujan langsung ada tanaman yang bagus sekali untuk domba-domba di sana. Ya, ada banyak mineral yang domba mau ya perlu. Untuk itu Bapak Ibu kalau turun ya sedikit hujan langsung gimbala di sini. Yang tinggal di sini bawa domba-domba mereka ke Padang Basir di sana. Itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, di sini bisa lihat ya dengan jelas bagaimana Raja Daud yang tinggal di Bethlehem. Ya, dia kerja gimbala di dalam Padang Basir. Jadi ini sudah Bapak Ibu kita sudah bisa melihat hal itu. Ini Bapak Ibu namanya batasan ya Padang Basir. Jadi ini di belakang ini sudah ada Padang Basir.
turun sekali lagi Bapak Ibu, sedikit hujan setahun. Ya, itu yang kita bilang badan pasir Yudea, ya, Judean Desert. Bapak Ibu, mari kita melihat dua hal di sini. Ya, dua hal. Yang pertama itu Bapak Ibu, tempat itu namanya gua nomor 1, tempat di mana gembala berjaga-jaga dan menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Yalla, let's go. Haleluya. Kelas ini travel ke LA. Suara saya sini, Bu. Bapak Ibu kalau di sana ya gua nomor 2. Tapi Bapak Ibu dulu 1, ya, 1 gua besar. Tadi sudah dibagi 2, bayar dapat 2 tempat untuk ibadah, untuk misa. Ya, karena Bapak Ibu kadang-kadang ada grup di sini misa, ada grup lagi di sana. Misa atau ibadah. Jadi intinya dulu jadi 1, sekarang dibagi 2. Kenapa dibagi dulu? Biar bisa berbagi sama peziarah yang lain kalau mau bikin ibadah gitu. Ya, Bapak Ibu yang bawa kertas-kertas doa bisa taruh di sini ya. Kertas doanya ditinggalin di sini aja. Di sini, taruh sini. Kertas doa taruh sini. Di sini tempatnya. Ya. Baca siapa ya? Nanti sama biarawatinya. Asli dari zaman Yesus. Masih Ya. Ini gua di mana Bapak Ibu, ya, ada yang percaya bahwa domba-domba zaman itu, ya, domba-domba ada di dalam, gembala-gembala mereka berjaga-jaga di luar. Tapi ada juga yang percaya dua-duanya, domba-domba dan gembala-gembala ada di dalam. Ya, biasanya Bapak Ibu, domba-domba di dalam dan gembala-gembala berjaga-jaga di luar. Berjaga-jaga kalau datang hewan, ya, supaya mereka bertek domba-domba mereka. Oke, Bapak Ibu, ini gua. Sekali lagi, gua asli. Ya, nomor 1. Ya, kita ya sudah yakini 100% bahwa gembala-gembala mereka menerima kabar baik di sini. Baru dia pergi ke mana, Bapak Ibu? Ke Bethlehem. Ya, karena Bapak Ibu di Bethlehem Tuhan Yesus lahir. Ya, terus itu. Menerima kabar baik. Ya, mereka Bapak Ibu waktu mereka melihat malaikat Tuhan mereka takut. Ya, ketika mereka pergi sampai Bethlehem dan mereka melihat bayi Yesus, mereka kembali di sini, mereka sudah happy karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem. 2-3 kilometer aja Bapak Ibu, 3 kilometer Bethlehem dari Bethlehem. Ya, dari Bethlehem. Oke, Zia, satu lagu bagaimana? Zia, ayo nyanyi satu ini lagu itu yang Sukacita hilang, Bro. suaranya luar biasa, Mama. Enggak, Bu. Suaranya jelek tapi bagus. Ada 4 padiam, Bapak Ibu, 4 padiam. Sudah, Bapak Ibu. Ya, di dalam kota Yerusalem Lama, dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kota Yerusalem Lama itu kota yang ada di dalam Tembok Lama, ya, di dalam Tembok Kota Lama. Ya, ada 4 bagian, Kristen, Yahudi, Islam, dari Kristen Armenia. Kalau bagian ini Bapak Ibu, Yahudi, Bapak Ibu yang tinggal di sini, orang apa? Yahudi. Orang Yahudi, ya, orang Yahudi tinggal di sini. Tapi Bapak Ibu yang tinggal di sana sudah Islam.
Yang tunggal di sana sudah Islam. Jadi ini batasan Islam dan Yahudi di sini. Islam dan Yahudi. Dan selalu Bapak Ibu ketika kita masuk di dalam bagian orang Yahudi, selalu ada checkpoint seperti ini. Ya, ada juga satu checkpoint dari sana. Jadi kalau mau masuk dari sana juga harus dilewati dari checkpoint. Ya, dari checkpoint masuk di bagian orang Yahudi, Bapak Ibu, orang Yahudi yang mereka datang ke sini dan mereka ibadah di sini. Ya, kenapa mereka ibadah di sini, Bapak Ibu? Ya, karena mereka sudah tidak bisa dari atas. Ini bagian paling sebagai mereka. Boleh foto ya? Boleh Pak, boleh foto. Pakai ini Pak, topi. Oh ini? Iya. Pakai alas topi, harus pakai alas kepala. Hah? Pakai topi itu bisa, ambil di situ bisa. Iya, tengah-tengah itu Pak. Kasih dari surga mau? Kasih dari surga mau? Mau?
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Sekali lagi, haleluya, karya terbesar. terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yang yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Kita ada di Bukit Sion. Ya, Bapak Ibu, tempat yang luar biasa karena merupakan tempat atau gereja pertama. Karena waktu mereka dapat Roh Kudus, ya, waktu mereka dapat Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu sebelum dan mulai membawa agama Kristen ke seluruh dunia. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kalau gereja, ya, gereja di sini juga namanya gereja Sion karena gereja pertama, Bapak Ibu, gereja pertama apa namanya ada di sini, ya, di tempat di mana Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus. Jadi mari kita Bapak Ibu, di sini ada dua tempat, ya, itu yang satu namanya Upper Room. Di bawah Upper Room ada tempat namanya Makam Raja Daud. Tapi nanti Bapak Ibu kita turun sampai bawah lagi, ya, sampai bawah lagi ada satu tempat lagi, itu namanya Rumah Imam Besar Kayafas. Oke Bapak Ibu, yalla let's go. Haleluya. Syarat mantap, makanannya enak ya. Waduh, makasih. Turun. Iya, kita bisa keluar dari sana, bisa dari sini juga. Tunggu sini nggak apa-apa, nanti kita pasti lewat sini. Maksudnya kita ngelewatin area sini. Oh iya. Oma mau mampu, Oma. Oma kuat. Hai. Oh, udah Jodat udah jalan, Jodat udah jalan. Nah, kalau gitu sama Jodat aja. Tunggu di bawah. בסדר גמור, ותשלח לי. Nice work, nice work. Very good. Awas, awas.
Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Luar biasa. Pendidikan Bapak Ibu, yang dari rumah sekarang, ya masa dengar. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita di Bukit apa namanya di sini? Bukit Sion. Ya Bukit Sion. Kalau di Bukit Sion, Bapak Ibu ada sekali lagi ada 2-3 tempat. Yang pertama tempat ini. Ya, atau kalau Bapak Ibu kita sudah lihat gereja itu yang besar sudah dari sana. Itu tadi yang kita lihat Bapak Ibu dari bawah. Ya, kita lihat dari Bukit Zaitun itu gereja yang namanya Dormitio. Ya, Dormitio Bapak Ibu masih ada di mana sudah Maria apa? Ini kan ya kita tahu itu ya tahu itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mayoritas Ordo Kristen, mayoritas maksud saya semuanya itu Ordo Kristen. Mereka percaya bahwa Bunda Maria, ya Bunda Maria tidur, meninggal atau tidur. Ya itu kan Bapak Ibu ada banyak orang. Ya di dalam perjanjian lama ini pernah tidur kan seperti Raja Daud, seperti orang seperti yang banyak orang tidur. Ya jadi mereka tidak meninggal, mereka tidur. Bunda Maria sudah bagi banyak orang Ordo Kristen dia tidur di sini. Jasadnya dibawa ke Getsemani Bapak Ibu. Ada tanah yang dibeli oleh orang tua Bunda Maria di sana dia dimakamkan. Ya di tanah itu dia dimakamkan Yoakim awalnya dimakamkan di sana. Tapi juga Bapak Ibu ya itu dia juga dimakamkan di sana. Tapi juga Yusuf dimakamkan di tanah itu yang dibeli oleh orang tua Maria. Ya, tapi Bapak Ibu juga dari sana Bunda Maria diangkat ke surga. Ya, diangkat ke surga. Bapak Ibu ada dua jenis yang di surga. Kalau Tuhan Yesus dia naik ke surga, ya. Kalau Maria apa diangkat ke surga. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua kata dinaikkan ke surga. Ada ascension dan ada ascension. Kalau ascension dinaikkan sendiri ke surga. Kalau ascension diangkat ke surga. Maria Bapak Ibu dia ascension, ya. Kalau Yesus ascension, ya. Jadi dua Bapak Ibu dua jenis dinaikkan ke surga. Bapak Ibu sekali lagi Yesus naik ke surga sendiri dari puncak Bukit Zaitun. Tapi kalau Bunda Maria diangkat ke surga dari Getsemani, di bawah dari sini Bapak Ibu. Yang dibawa oleh murid-murid Yesus dari sini ke Getsemani, tapi dari Getsemani dia diangkat di surga oleh malaikat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi apa namanya mayoritas Ordo Kristen percaya. Ya, Bapak Ibu di sini ada dua peristiwa di tempat ini. Bapak Ibu dua peristiwa. Yang pertama sebelum Yesus naik ke surga, yang kedua yang setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu sekali lagi kalau Tuhan Yesus orang apa dia? Orang Yahudi Galilea, orang Galilea, tapi dia orang Yahudi Bapak Ibu. Dia lahir, dia mati seperti orang Yahudi. Ya orang Yahudi karena ibunya Yahudi dan karena dia orang Yahudi Bapak Ibu sekali lagi dia harus datang ke kota Yerusalem 3 kali setahun. Pada hari raya Paskah Yahudi Bapak Ibu mereka datang ke sini. Ya Yesus datang ke sini pada minggu terakhir untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi di kota Yerusalem. Malam kedua, Bapak Ibu malam kedua pada hari raya Paskah itu karena hari raya Paskah itu 7 hari, ya 7 hari. Malam kedua dalam bahasa Ibrani namanya Leil HaSeder. Ya, Leil HaSeder. Ya, itu apa malam yang paling suci bagi orang Yahudi. Orang
mereka doa, mereka doa dari malam sampai pagi. Ya, karena mereka percaya bahwa malam itu adalah malam ya yang orang berdoa ya langsung indeks sama Tuhan. Jadi ya apa namanya surga dibuka. Mereka bisa doa langsung ibadah Tuhan. Itu mereka memperlukan doa pada malam itu. Tapi ada banyak aturan yang mereka harus lakukan pada malam itu. Yang paling penting di antara aturan-aturan itu, mereka tidak bisa makan roti yang tidak beragi. Ya, itu Bapak Ibu. Ini salah satu aturan yang mereka harus dilakukan. Bukan itu saja, Bapak Ibu, kalau orang Yahudi, mereka tidak bisa masuk Paskah, tidak bisa merayakan hari raya Paskah, dan ada lagi di rumah. Ya. 1, 2, 3. Woi. Sudah Bapak Ibu, sudah? Oke bro, mulai bro. Bapak Ibu, kalau kita masih di Bukit Sion, Yesus makan berjamaah Paskah terakhir di atas di sana, ya baru dia turun ke Getsemani. Bapak Ibu bisa lihat gereja itu yang Maria Magdalena yang kubah emas itu di sana, bisa melihat itu? Ya, itu Getsemani Bapak Ibu, sedikit di bawah di sana. Ya, itu Getsemani. Yesus pergi ke sana dan ada 11 murid ikut Yesus sampai sana. Bapak Ibu, Yesus ditangkap di sana dan di bawah lagi ke sini. Ya, di bawah lagi ke Bukit Sion, ke rumah Imam Besar Kayafas. Ya, karena Bapak Ibu, Yesus dia diadili 2 kali. 1 kali oleh orang Yahudi di sini dan 1 kali Bapak Ibu kita lihat tadi hari ini ya oleh Pontius Pilatus di awal Via Dolorosa. Bapak Ibu, tempat ini bisa melihat tangga ini yang di sini kita ya 100% yakini bahwa Yesus turun dari sini. Ya, jadi ini tangga Bapak Ibu masih asli dari zaman Yesus. Ya, dari zaman Yesus bisa lihat Bapak Ibu acaranya di sana bagaimana Yesus turun. Ya, Yesus turun dan ada 11 murid ikut Yesus sampai bawah. Ya, karena Yudas sudah tidak ikut lagi dari upper room. Ya, Yesus ditangkap dan Bapak Ibu di bawah lagi bisa lihat itu gambar itu Bapak Ibu yang di atas di sana. Itu acaranya bagaimana Yesus dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas. Ya, Bapak Ibu ada satu peristiwa lagi di sini. Ya, di sini Petrus apa dia bilang? Ya, dia bilang nan novi ilum. Saya tidak kenal orang ini. Ya, Yesus atau Petrus menyangkal Yesus 3 kali di sini sebelum apa? Di sini juga Bapak Ibu. Mari kita masuk Bapak Ibu dan melihat tempat asli di mana Tuhan Yesus ditahan 1 malam di rumah Imam Besar Kayafas. Mari kita Yuk masuk gereja, kita masuk. Masuk gereja, turunnya hati-hati ya. Yuk tempat terakhir yuk. Yuk semangat. Yuk semangat. Jangan benci Kayafas ya. Kita susah jangan disalahkan Kayafas ya. Kayafas adalah jalan untuk menggenapi. Di bawah. Masalah dengan agama itu Kayafas. Aku turun dia belum. Kepadaku, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan?
Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Tentunya pada waktu itu penjara ini tidak seperti sekarang keadaannya. Kita masih bisa merasakan dingin. Kita masih bisa merasakan sebuah tempat yang mungkin bagus untuk kita foto. Tetapi mari berimajinasilah pada waktu itu, ketika Yesus dimasukkan ke dalam penjara ini. Satu malam dia ada di sini, Bapak Ibu. Satu malam dia sendirian. Satu malam dia merasa dia ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Bahkan di antara orang-orang itu ada yang menjual dia. Dari antara orang-orang itu ada yang mengkhianati dia. Dari antara orang-orang itu banyak yang hanya sekedar menjadi penonton dan membiarkan dia sendirian. Dia ada orang kaki masukkan banyak saking kayak gini. Boleh makan dari sini ya? Ayo sebentar foto-foto. Boleh. Ya nggak boleh kayak sama satu. penuh bahagia. Nazaret Tour bawa kita lihat dunia yang indah. Senang langkah ini, cerita kita berarti. Ziarah penuh sukacita bersama semuanya. Mantul. Ada serangan kah Bu waktu siar? Nggak ada. Aman kan Bu? Aman. Oh iya puji Tuhan. Makasih Bu. Aman, terkendali, kondusif. Nazaret Tour, my God. Tahu nggak foto ya Cek? Bisa nggak foto di sini? Ini di masih Islam. Islam. Ini Dome of the Rock. Sini atau di sana, Bro? Di Atau karena matahari di Video itu. sisi ini.
Di sisi sini ya bro ya foto. Mari kita Bapak Ibu foto grup di sini, foto grup. Di mana? Di sini biar nggak kena apa cahayanya masih oke. Stella Maris ada di Bukit Karmel. Tidak ada masalah Bapak Ibu, ada 90% orang Yahudi, 50% orang Islam dan 5% orang Kristen. Ya di kota Haifa. Dan Bapak Ibu sekali lagi Haifa ini didirikan pada abad kedua. Pada abad kedua itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau sekali lagi ya kita di Bukit Karmel, Karmel namanya terdiri dari dua kata Karmel, artinya kebun anggur Tuhan. Ya, kebun anggur Tuhan. Ada banyak kebun anggur Bapak Ibu dan ada banyak wine yang dibuat di sini. Dan wine yang terbagus di sini namanya Hatishbi, itu Nabi Elia. Ya, Nabi Elia namanya Hatishbi. Nabi Elia Bapak Ibu datang ke sini dan ada dua peristiwa Bapak Ibu yang terjadi di Karmel ini. Yang pertama Bapak Ibu, di Karmel dia membunuh 450 Nabi palsu, Nabi Baal. Ya, tapi kalau di sini ini tempat Bapak Ibu di mana Nabi Elia bersembunyi dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Bapak Ibu, zaman Nabi Elia, ya zaman Nabi Elia itu abad ke-7 sebelum Masehi, ada dua kerajaan Israel. Ya, jadi ada dua negara di sini. Ada kerajaan namanya Judean, ya, dan ibu kota kerajaan Yudea namanya Jerusalem. Tapi ada juga kerajaan Israel di sini Bapak Ibu utara, dan ibu kota kerajaan Israel namanya Samaria. Ya, namanya Samaria. Bapak Ibu, kalau raja-raja di kerajaan Yudea semuanya dari keturunan Raja Daud. Ya, tapi kalau dari sini Bapak Ibu, kerajaan Israel, ya semua raja jahat. Tapi yang paling jahat itu namanya apa? Ahab. Ya, Ahab Bapak Ibu yang paling jahat. Istrinya Bapak Ibu dia berasal dari Lebanon. Ya, dari Lebanon. Ya, sudah namanya Lebanon. Ya, daerah itu sudah namanya Lebanon. Dan Bapak Ibu zaman itu sekali lagi, ya orang Lebanon, orang sana mereka tidak percaya Tuhan, mereka percaya Nabi palsu itu. Ya, dan waktu mereka sudah menikah sama Ahab, sudah orang Israel mulai juga percaya nabi-nabi itu, nabi palsu. Ya, Nabi Elia dia marah dan dia membunuh sekali lagi 450 nabi palsu. Dia pergi Bapak Ibu, ya dia datang di sini. Ya, dia bersembunyi di sini. Dia pergi, ya dia bernubuat 3 tahun tanpa hujan, pergi dekat sungai namanya Krit. Dia tinggal di sana 3 tahun. Ya, setelah itu dia pergi Bapak Ibu ke ke sungai Yordan, dari mana dia naik ke surga, dan dia naik ke surga di depan muridnya namanya Elisa. Ya, Bapak Ibu, tempat di mana Nabi Elia naik ke surga itu tempat yang sama di mana suku-suku Israel masuk ke tanah perjanjian, tempat yang sama di mana Tuhan Yesus dibaptis. Itu Bapak Ibu di Sungai Yordan sebelum berakhir di Laut Mati. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau Sungai Yordan mulai dari utara, ya dari gunung namanya Hermon, turun sampai Danau Galilea. Jadi dari 2000 meter di atas permukaan laut, turun sampai 200 meter di bawah permukaan laut, keluar lagi dari Danau Galilea dan berakhir di Laut Mati, ya, atau turun lagi sampai Laut Mati, sampai 417 meter di bawah permukaan laut. Bapak Ibu, tempat asli di mana sekali lagi di mana Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan sebelum berakhir di Laut Mati, tapi juga di tempat yang sama Nabi Elia naik ke surga. Bapak Ibu, biara ini dan gereja ini ya dimiliki oleh ordo namanya Karmelit. Ya, Karmelit mereka punya Bapak Ibu 3 biara.
Ya, 3 biara di tanah berjanjian, yang satu di sini, satu lagi Bapak Ibu di atas tempat di mana Nabi Elia membunuh 450 nabi palsu itu, dan satu lagi ya Paternoster. Paternoster tempat di mana Tuhan Yesus mengajar itu juga dimiliki oleh Ordo Karmelit. Ya, bisa lihat Bapak Ibu biara besar, ya biara besar. Dan pada tahun Bapak Ibu 1799, ya 1799 masuk ke sini. Tanah berjanjian diambil oleh Napoleon Bonaparte, Prancis. Ya, Prancis. Dan Bapak Ibu, kalau gereja ini atau biara ini pada zaman itu berubah menjadi rumah sakit bagi tentara Napoleon Bonaparte. Luar biasa. Tapi diambil lagi oleh Ordo Karmelit dan sudah ya lagi ada banyak yang tinggal di sini. Dan ada juga ada restoran di sini. Ya, itu Ordo Karmelit. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam dan kita mau melihat apa gua tempat di mana Nabi Elia bersembunyi dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mari kita masuk. Di gua yang asli. Biar atas. Gak apa-apa, aman Pak, aman. Kak turun. Oh. Yuk turun dulu yuk, ayo turun.
Mana? Aduh. Iya, foto dekat atas sana. Ngeri payung, ngeri topinya terbang ya. Ya, gesek dulu. Papi. Cak. Nip, sini Nip. Ayo, apa ini? Kayau. Nggak bosan-bosannya di sini. Aduh, daripada Sekali tempat iya. di Indonesia di mana ya seperti ini? Indonesia Tidak ada. nggak tahu itu. Gelap. Selamat pagi, siang, Pak. Selamat siang. Cantik lah mawarnya nih ya. Tangan kirimu pegang tangan kiri istrimu, dan tangan kananmu masih tetap memegang bunga. Sekarang katakan, kalau ada yang salah, suami terlebih dahulu, istri. Maafkan saya. Menyayangimu. Terima kasih. Saya ada Yesus. I love you, Mami. Saya mengasihimu, Mami. I love you. I love you. Luar biasa. Bukan sembarang kata-kata, tapi kata-kata yang lahir dari hati. I love you. Kau boleh cium istrimu, mana itu istri bersuara, kau boleh cium. Kamu akan cahaya. Sekarang berikan bunga itu ke istrimu yang belum kasih bunga itu ke istrimu. Katakan I love you. Bapak Ibu Saudara, saya belum punya cucu, saya baru punya anak. Anak saya besar baru mau kuliah. Saya bilang sama istri kita, yuk kita menua bersama untuk melihat anak cucu kita berbahagia. Saya berdoa juga supaya Bapak Ibu Saudara diberikan anugerah Tuhan terus untuk bisa melihat anak cucu Bapak Ibu Saudara berbahagia. Amin. Bimbing mereka, ajari mereka aturan dalam rumah tangga. Terbesar di Galilea dan namanya juga ibu kota Galilea. Ibu kota Galilea atau ibu kota Arab di Galilea. Ya, seperti ini Bapak Ibu namanya kota, jadi kota besar sudah 100.000 ya, 100.000 orang ya. Di sini Bapak Ibu ada 70% orang Islam, 30% orang Kristen. Jadi Nazaret Bapak Ibu sudah kota besar dan sudah menjadi kota besar Bapak Ibu sejak tahun 324. Kenapa 324? Siapa datang ke sini? Helena. Ya, Bapak Ibu Ratu Helena sekali lagi, sampai tahun itu ya agama Kristen masih dilarang. Tapi waktu dia datang ke sini, sudah agama Kristen berubah menjadi agama utama dan resmi, dan sudah kota-kota di mana peristiwa terjadi sudah berubah menjadi besar seperti kota Nazaret. Ya, seperti kota Nazaret. Ya, di sini Bapak Ibu, kalau di dalam, nanti kita mau masuk di dalam, ya, bisa lihat yang di dalam di sini ada tempat di mana Maria tinggal, ya, dan menerima kabar baik. Ini foto di sini karena Bapak Ibu di dalam tidak bisa dikasih penjelasan, ya. Jadi ini Bapak Ibu tempat di mana Maria tinggal dan menerima kabar baik. Bapak Ibu orang Kristen awal, maksud saya. Ayo cepetan Mama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dah. Ayo.
Indonesia. Toilet. Iya, semuanya ada peristiwa. Ada peristiwa. Semua Katolik ya. Ini apa namanya? Gunung Dengar Bapak Ibu. lain. Namanya Tabor. Ya, Tabor itu tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Itu jam 12, jam 12. Yesus naik ke puncak bukit ini. Ya, dan ada murid yang ikut Yesus sampai sana. Ya, Yesus Bapak Ibu
Yesus, atau ya di tempat itu juga ada dua nabi yang muncul di sana, Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya, dan Bapak Ibu, Yesus dimuliakan di depan mereka. Ya, Yesus dimuliakan di depan mereka. Itu namanya Bapak Ibu transfiguration, atau ya tempat Yesus dimuliakan. Berubah-ubah di atas Bapak Ibu di puncak bukit ini. Bapak Ibu, di sebelah ya kalau Tabor ini Arajam 12. Arajam 1 Bapak Ibu ada bukit di sana namanya Gilboa. Kalau Gilboa itu tempat di mana Raja Shaul ya bunuh diri. Ya, Raja Shaul bunuh diri. Dan Bapak Ibu, Arajam 2 ada bukit yang kecil itu namanya Armageddon. Ya, Armageddon atau dalam bahasa Ibrani namanya Har Megiddo. Har artinya bukit. Jadi bukit Megiddo namanya Bapak Ibu. Bukit Megiddo ya tempat di mana menurut Wahyu Yohanes 16:16 akan terjadi perang yang terakhir, akhir zaman. Ya, akhir zaman di sana. Bapak Ibu, di sini desa ini ya yang ini namanya Nain, tempat di mana Tuhan Yesus menghidupkan anak seorang janda. Ya, anak seorang janda di sini. Bapak Ibu, Samaria, ya gunung-gunung Samaria di sana. Yang di sana Bapak Ibu gunung-gunung Samaria. Dan kalau di belakang gunung-gunung Samaria sudah ada gunung-gunung Yudea, di mana ada Yerusalem, ada kota Bethlehem, ada kota Bet Sahur. Jadi Bapak Ibu dari utara, ya dari utara ada Galilea atas. Di sini kita di Galilea bawah. Ya, setelah itu ada Samaria, setelah itu ada Yudea, setelah itu ada Negev, dan kota yang paling selatan kota yang Bapak Ibu ya waktu masuk kemari dari Mesir, ya dari Mesir. Namanya kota Ila. Bapak Ibu di Israel kecil sekali. Ya, dari utara sampai kota Ilat itu. Dan kemudian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi Naaman sempat, ngapain aku kesini? Sungai di tempat lain lebih bagus, lebih bersih, suruh aku kesini. Aku pikir waktu aku datang ke Elisa menumpangkan tangannya atas aku, memanggil nama Tuhan Allahnya dan menyembuhkan sakit kustaku. Tapi yang ada aku justru disuruh menenggelamkan diri 7 kali ke Sungai Yordan. Sempat marah dia, sempat emosi si Naaman itu. Tapi apa yang terjadi? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dengar baik-baik. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak yang menjadi tahir. Jadi kita nanti masuk ke Sungai Yordan, apa yang kita imani, kesembuhan terjadi. Apa yang kita imani untuk pertolongan Tuhan, untuk pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan, kita masuk ke dalam, kita percaya ada kuasa Tuhan Yesus. Amin. Tapi ingat, ini bukan cuma sungai biasa. Mari kita berpikir bagaimana Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes, dia ada di Sungai Yordan. Mari lihatlah ini, sungai ini seperti darah anak domba yang membalut seluruh tubuh kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, dan memberikan mujizat untuk setiap pokok-pokok doa yang kau bawa ke tanah perjanjian. Amin. So, karena ini bukan baptisan, jadi saya minta nanti kita bergandengan tangan melingkar. Nanti di bawah, maksud saya di bawah kita bergandengan tangan melingkar. Ketika saya berkata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Ketika dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di bagian Roh Kudus, kita sama-sama menenggelamkan diri ke dalam air Sungai Yordan. Gitu ya? Karena ini bukan baptisan. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah, ada kuasa ada kuasa
dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, untuk masuk ke sungai Yordan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hari ini kami akan melihat kuasa di dalam nama Yesus bekerja atas anak-anakmu yang mendedikasikan hidup mereka, merededikasikan hidup mereka di sungai Yordan, sebuah sungai yang dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab bagaimana Naaman menerima kesembuhan dari segala penyakitnya. Naaman menerima mujizat dari segala persoalan kehidupannya. Bahkan Yesus Juru Selamat kami sendiri dibaptis di sungai Yordan ini ya Tuhan. Dan kemudian langit terbuka dan burung merpati turun ke atas Yesus yang melambangkan Roh Kudus. Demikian juga saat ini aku percaya Roh Kudus ada dalam diri anak-anakmu Tuhan, yang memberi diri mereka di sungai Yordan, mendedikasikan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan mereka, aku minta kemurahan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan. Ada mujizat, ada masa depan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan dengan kuasa yang kau berikan kepadaku sebagai hamba-Mu ya Tuhan, sebagai perwakilan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini, secara khusus bagi ketiga orang ini, dengan otoritas yang kau berikan kepadamu, aku minta kuasa-Mu menyertai mereka. Mereka akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat, dan kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa mereka meninggalkan manusia yang lama. Amin. Dan mereka mengenakan manusia yang baru. Amin. Hikmat-Mu ada atas mereka. Amin. Diberkatilah mereka. Amin. Dalam segala yang mereka kerjakan. Amin. Dibuat Tuhan menjadi berkat. Amin. Jagai keluarga mereka. Amin. Jagai anak cucu mereka. Jagai masa depan mereka. Amin. Untuk inilah aku berdoa. Untuk karirnya Tuhan Kau sertai. Untuk rencana-rencana ke depannya berikan hikmat kepadanya. Bahkan sampai pasangan hidupnya takut akan Tuhan. Kau beri Tuhan, Dia akan membangkitkan banyak anak-anak-Mu. Benar, kamu dipakai Tuhan untuk membangkitkan anak-anak-Mu. Kamu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak muda yang mungkin bagi dunia ini ditolak. Mungkin bagi dunia ini mereka tidak berarti. Tapi oleh tangan-Mu, oleh perkataan-Mu, oleh pikiran-Mu, mereka akan dipakai. Anak Medan doau kawan, modal pergaulan boy do manggo luau.
terlobi di penampilan main cantik doa kawan. Sonang manang susah happy do diau. Nang berisi di Solo digunting mi. Siap belah kawan berpartisipasi. Tidak lesah kira eksak tapi maju di si. Ada harga diri mengantisipasi. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Oras-oras kawan saya marsada. Oras pohon pinang tumbuh sendiri. Oras tumbuhlah menantang awan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Oras-oras kawan saya marsada. Oras biar kambing di kampung sendiri. Oras tapi banteng di perantauan. Susah didonganku soboi tar berengau titik darah penghabisan. Ai rela doa kawan. Ansu demi kawan idoa kawan. Tulus hitamar sipature hutan abang. Petisi Solo digontini. Siap belah kawan berpartisipasi. Tritosa beawak satabi maju disi. Ada harga diri mengantisipasi. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Oras-oras kawan saya marsada. Oras pohon pinang tumbuh sendiri. Oras tumbuhlah menantang awan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Oras-oras kawan saya marsada. Oras biar kambing di kampung sendiri. Oras tapi banteng di perantauan. Sahat marohatu dongan. Sahat marohatu padonganan. Tandai mahita pelaho. Siamun doham. Marsi pature. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Susah didonganku soboi tar bererengau. Titik darah penghabisan ai rela doa kawan. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Hancur demi kawan idoa kawan. Oras-oras selamanya kawan. Hai, hai. Kita berada di gereja Sabda Bahagia.
Buna. Ya, Bapak Ibu, kita yang gereja ini sekali lagi namanya gereja Prato atau 532 atau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu namanya multiplication. Ya, multiplication. Tuhan Yesus datang sampai sini dan ada 5.000 orang ikut Yesus sampai sini. Yesus melihat 5.000 orang dan dia tanya dari mana bisa beli makanan untuk 5.000 orang. Ya, Filipus bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanan seharga 2 tidak akan sakit. Yang boleh dan memberikan Yesus sendiri kita berikan itu. Dan bini yang berikan untuk 5.000 orang di sini. Apa yang menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi ada di bawah kisah. Ya, seperti saya katakan, ada di atas mana peristiwa terjadi. Ini mana Yesus berdiri dan menyatakan itu ada di mana di bawah kisah. Bisa lihat kalau ibu pertukaran itu yang besar di sana itu tempat di mana Yesus dan